sekarang pindah ke sebelah kiri, sedangkan PSIS Semarang di sebelah kanan. Persebaya melakukan satu pergantian pemain, yaitu pemain nomor 7 Hasan Maghrobi yang tadi mendapat kartu kuning dari wasit Zulham Yahya, digantikan oleh pemain nomor 12 Samsul Arifin. Sekarang tenang, maksud kami lemparan ke dalam untuk PSIS Semarang dilakukan oleh Budiawan Hendratno melewati Harmadi. Tendang keluar oleh Segar Sutrisno. Sekarang lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Lakukan oleh pemain nomor 16 Segar Sutrisno. Oh, ternyata oleh pemain nomor 19 Muharram Rusdiana. Tendang ke muka oleh Untung Suwahono. Offside. Samsul Arifin offside bersama dengan Aris Sanyakit. Tendangan bebas sudah dilakukan. Bek kanan Untung Suwahono, umpan ke muka maksudnya kepada Ribut Waidi. Tahan oleh Harmadi. Rohadi, Sudaryanto, umpan Budiawan, Surajab. Tendangan Surajab jatuh di sebelah kanan gawang Putu Yasa. Belum merubah kedudukan, masih 0-0. Putu Yasa dengan Harmadi. Yuni Setiabudi, Ray bawah, Budi Yohanes offside. Tendangan bebas dilakukan oleh pemain nomor 15 Rohadi. Ray bawah, Budi Yohanes, ditahan oleh Yuni Setiabudi. Budi Wahyono, Muharia kepada Budiawan Hendratno. Ahmad Muharia lagi. Sudaryanto, Yuni Setiabudi, Ahmad Muharia, dan dengan melakukan gerakan yang cukup cepat menahan bola Ahmad Muharia, namun melakukan tendangan dan menyentuh kaki kanan bek kanan Persebaya Muharram Rusdiana, melahirkan tendangan sudut yang pertama untuk PSIS Semarang di babak kedua, dilakukan oleh Surajab. Bagus sekali dikuasai oleh penjaga Persebaya Putu Yasa dengan melompat biasa kepada Nuryono Haryadi. Tidak ada kawan yang dekat ke arah umpan. Dan sekarang Segar Sutrisno ditahan oleh Untung Suwahono. Samsul Arifin yang dituju sekarang. Dapat dikuasai oleh Budiawan Hendratno. Ahmad Muharia maksudnya berikan kepada Surajab, tapi menyamping, lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya, dilakukan oleh pemain nomor 19 Muharram Rusdiana pada Budi Yohanes.
Kejar oleh Sudaryanto. Seger Sutrisno. Rebawa yang diumpan. Umpan langsung. Bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan. Oh, namun menyentuh tangan penjaga gawang Efek Cahyono, melahirkan tenang sudut yang pertama untuk Persebaya Surabaya. Akan dilakukan oleh pemain nomor 16 Seger Sutrisno. Dapat ditangkap walaupun sudah lepas dari jangkauan pertama FX Cahyono. Untung Suwahono. Ribut Waidi. Berusaha menguasai bola Arisan Yakit, namun bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk PSIS Semarang dilakukan oleh bek kanan Untung Suwahono. Buang keluar oleh Raibawa. Kembali lemparan ke dalam untuk PSIS Semarang. Masih dilakukan oleh Untung Suwahono. Ribut Waidi. Sekarang Untung Suwahono memberikan umpan ke depan. Tahan oleh Harmadi. Budi Yohanes tadi. Baik bawah. Bersama dengan Mustaqim. Yuli Setiabudi menghalau bola keluar. Tendangan langsung. Jatuh di sebelah kanan. Lemparan ke dalam untuk PSIS Semarang. Dilakukan oleh bek kiri Budiawan Hendratno. Ini 7 Ahmad Muharia. Ini Maura. Lemparan ke dalam untuk PSIS. Dilakukan oleh pemain nomor 2 Budiawan Hendratno. Bab oleh Muharram. Ahmad Muharia berikan umpan maksudnya kepada Budi Wahyono. Ini Maura Kop Seger. Apa dikawal dengan baik oleh bek kanan Untung Suwahono. Dan sekarang diambil alih oleh Seger Sutrisno. Seger Sutrisno bahaya. Hanya dengan posisi dan ketenangan yang cukup baik. Walaupun Samsul Arifin tadi sudah berusaha mengkop bola, umpan tadi dapat dikuasai oleh Seger Sutrisno, masuki garis penalti, ditangkap namun lepas dari jangkauan Efek Cahyono. Berusaha Samsul Arifin mengkop bola, tapi arahnya yang tidak cermat dapat dikuasai oleh penjaga gawang FX Cahyono. Sudaryanto berikan kepada Ribut Waidi. Buang keluar oleh Aris Senyakit. Lemparan ke dalam untuk PSIS Semarang dilakukan oleh Budiawan Hendratno. Dari bawah tenang ke muka. Untung Suwahono. Eli Maura. Bersama dengan Arisan Yakin. Eli Maura sekarang dibayang oleh Rohadi. Nomor 2 Arisan Yakin dibayang oleh Yuli Setiabudi. Rebawa ikut bantu serangan. Eli Maura
Maura yang dituju, tendang ke muka oleh Rohadi. Bola meninggalkan lapangan permainan. Beberapa kali peluang tercipta, Bung Sinyo Aliando. Bagaimana komentar Anda? Saya melihat bahwa kali ini Persibaya dalam babak kedua bermain agak sedikit lain. Kalau dalam babak pertama keempat gelandangnya tidak berani keluar mengadakan overlapping. Sekarang ini keempat gelandangnya dua berani keluar. Jadi bukan hanya dua pemain yang ada di depan saja, tetapi kalau mereka mulai menguasai bola, dua dari salah gelandangnya itu mengadakan overlapping ke wing. Ini yang membuat sehingga lubang atau daerah kosong yang diciptakan oleh back dari PSIS ini diisi oleh kedua gelandangnya itu. Ini yang membuat sehingga serangan dari Persibaya juga cukup berbahaya bagi gawang PSIS. Baiklah, terima kasih Bung Sinyo Aliando. Saudara penonton, sekarang Aries Sanyakit berikan kepada Budi Yohanes. Budi Yohanes ditahan oleh Untung Suwahono. Lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Babak kedua sudah berjalan hampir 12 menit, namun kedudukan masih 0-0. Rebawa lemparkan kepada Seger Sutrisno. Tahan oleh Rohadi. Bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Terima tadi oleh Budi Yohanes maksud kami. Samsul Arifin berusaha menguasai bola, tapi dikuasai oleh Yuli Setiabudi. Kerjasama dengan Ribut Waidi. Budi Wahyono berikan pada Ribut Waidi. Budi Wahyono kembali. Ditahan oleh Ray Bawa. Pelanggaran. Oh, dibiarkan saja oleh wasit. Bawah Budi Yohanes, Muharam Rusdiana, Seger Sutrisno. Masih Seger Sutrisno ternyata dapat menguasai bola. Rohadi bersama dengan Surajab. Pelanggaran oleh Nuryono Haryadi. Tendangan bebas untuk PSIS Semarang sudah dilakukan. Sekarang Surajab. Yuli Setiabudi. Untung Suwahono. Yuli Setiabudi. Harmadi. Budi Wahyono. Lepas dari pengawalannya. Dan sekarang Muharam Rusdiana lagi. Ini Maura yang dituju. Dikawal oleh Rohadi. Bola meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Lakukan oleh Muharam pada Seger Sutrisno. Kemuka oleh Rohadi. Tidak ada kawan yang dekat ke arah umpan. Bola dikuasai oleh Nuryono Haryadi. Harmadi. Muharam Rusdiana kembali kepada Nuryono Haryadi. Budi Yohanes. Ray Bawa. Untung Setiabudi. Samsul Arifin sekarang. Tenang langsung. Tahan oleh Yudi Setiabudi. Yang cukup bagus diciptakan oleh Aries Sanyakit. Tidak dapat dimanfaatkan oleh pemain-pemain depan Persebaya, sehingga tidak merubah kedudukan, masih 0-0. Sudah 15 menit babak kedua ini berjalan. Bagaimana komentar Bung Sinyo terhadap jalannya pertandingan ini? Ternyata dalam babak kedua ini setelah 15 menit Persibaya lebih banyak menekan PSIS. Dalam babak pertama
permainan PSIS, mereka pemain-pemain teristimewa yang dari gelandang lebih banyak hanya berdiri di tempat. Tapi dalam babak 15 menit ini mereka lebih banyak mau bergerak. Karena pergerakan itu ya, lubang-lubang atau daerah-daerah yang kosong diciptakan oleh pemain PSIS, sehingga mereka bisa menusuk atau masuk ke dalam daerah-daerah kosong tersebut. Baiklah, Bung Sinyo, dan baru saja kita saksikan suatu tendangan sudut yang dilakukan oleh PSIS Semarang dengan mengkop bola tadi jatuh di luar lapangan dan out gawang untuk Persebaya Surabaya. Nuryono Haryadi, kapten ke-11 Persebaya. Budi Yohanes sekarang. Yang diumpan adalah Heli Maura. Kejar oleh Rohadi. Buang keluar oleh Rohadi. Lemparan ke dalam untuk Persebaya. Heli Maura kepada Aries Sanjakit, kuasa oleh pemain Persebaya, PSIS maksud kami. Namun sekarang Aries Sanjakit, Heli Maura, Budi Yohanes, diumpan Aries Sanjakit. Rohadi yang merupakan salah seorang dari barisan pertahanan yang cukup tangguh dari PSIS Semarang ini. Lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya dilakukan oleh nomor 19 Muharam Rusdiana. Surajab kepada Ahmad Muharia. Bek kiri sekarang yang ada di depan adalah Budiawan Hendratno. Pada Budi Wahyono tidak cermat memberikan umpan, ternyata dia sudah lebih dulu berada dalam posisi offside. Sudah 17,5 menit babak kedua ini berjalan, kedudukan masih 0-0. Dan pertandingan ini masih disaksikan oleh penonton yang masih bertambah. Kami kira lebih dari 80.000 penonton di stadion utama ini. Hanya sedikit saja di bagian selatan yang tidak terisi. Di VIP Timur juga sebagian, sedangkan di bagian atas atau di tingkat 2 dari stadion utama ini penuh sesak oleh lebih dari 50.000 penonton. Sekarang bola dikuasai oleh Nuryono Haryadi bersama dengan Muharam Rusdiana. Ke belakang pada penjaga gawang Putu Yasa. Apabila kedudukan tetap sama, Bung Sinyo, bagaimana keputusannya? Saya kira akan diperpanjang lagi 2 kali 15 menit. Dan apabila sama? Tentu biasanya ada tendangan penalti. Saya sendiri kurang begitu tahu apa peraturan yang oleh PSIS yang sekarang ini. Biasanya itu ada tendangan penalti. Apakah juara bersama? Saya kurang belum membaca peraturan itu. Tapi saya kira karena harus ada penentuan tentu dengan tendangan penalti. Tapi baiklah, kita nantikan. Tendangan bebas untuk Persebaya sekarang akan dilakukan oleh pemain nomor 11 Budi Yohanes. Tendang ke muka oleh Yuli Setiabudi. Lemparan ke dalam untuk Persebaya lakukan oleh Muharam Rusdiana pada Aries Sanjakit, bab oleh Saiful Amri tadi. Nuryono Haryadi, Budiawan Hendratno, Surajab yang dituju Budi Yohanes, bayang oleh Budi Wahyono, dan umpan kepada Segar Sutrisno diapit oleh 3 pemain PSIS. Sekarang berusaha Aries Sanjakit menyerang dari sebelah kanan atau di daerah sebelah kiri pertahanan PSIS.
Lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Lakukan oleh Seger Sutrisno. Berusaha Yuli Setiabudi dari bawah melakukan tendangan langsung terlalu keras dan bola jatuh di belakang gawang FX Cahyono. Belum berubah kedudukan, masih 0-0. Babak kedua sudah berjalan hampir 21 menit. Saudara penonton, dalam pertandingan 6 besar di stadion utama ini beberapa hari yang lalu, kesebelasan Persebaya Surabaya melawan PSIS Semarang ini berakhir dengan kedudukan 1-1, dan itu pula yang membawa nilai terbaik bagi PSIS Semarang. Sementara dalam pertandingan wilayah timur di Surabaya, Persebaya menang 2-0, sedangkan di Semarang kedudukan adalah 0-0. Tenang keluar oleh Untung Suahono melahirkan tendangan sudut yang kedua untuk kesebelasan Persebaya di babak kedua. Akan dilakukan oleh pemain nomor 16 Seger Sutrisno. Samsul yang dituju Budi Yohanes, dan nyata tidak offside. Heli Maura masih dapat menguasai bola. Heli Maura sudah meninggalkan lapangan lebih dulu. Out gawang untuk PSIS Semarang. Bung Sinyo, sebagai pelatih dari pengalaman Anda dalam suasana seperti ini, apa yang Anda lakukan? Kalau saya di pihak PSIS, saya akan menenangkan pemain dulu, ya, memperlambat permainan, karena sekarang ini PSIS benar-benar ditekan. Pemain kalau biasa ditekan terus ini menjadi grogi, hilang kepercayaan diri. Kalau umpama di dalam satu tim sudah hanya 2-3 orang sudah kehilangan kepercayaan diri, maka tim itu akan pincang. Ini yang mesti dilakukan oleh sebaiknya dilakukan oleh PSIS. Sebaliknya kalau saya dari pihak Persibaya, saya akan menginstruksikan kepada pemainnya supaya menekan terus dengan taktik yang sekarang kita gunakan. Karena kalau pemain itu dalam keadaan lawan dalam keadaan pressure dan mendapat tekanan dan grogi, itu satu kesempatan yang baik atau momen yang baik yang kita harus gunakan untuk memanfaatkan kelemahan ini untuk menciptakan gol. Baiklah, terima kasih Bung Sinyo Liandu. Saudara penonton, baru saja out gawang untuk Persebaya Surabaya. Kedudukan masih 0-0, sementara babak kedua sudah berjalan 24 menit. Penjaga gawang Putu Yasa. Kau oleh Yuli Setiabudi. Tendang ke muka oleh Muharam. Kau oleh Sudaryanto. Budi Wahyono. Sudaryanto berikan maksudnya kepada Surajab, ditahan oleh Harmadi. Lemparan ke dalam untuk PSIS Semarang. Dilakukan oleh bek kiri nomor 2 Budiawan Hendratno. Surajab yang dituju, ditahan oleh Harmadi. Umpan ke muka oleh Seger Sutrisno, tapi arahnya yang menyamping, jatuh di luar lapangan. Kembali lemparan ke dalam untuk PSIS Semarang. Dilakukan oleh pemain nomor 2 Budiawan Hendratno. Bersama Surajab.
Pelanggaran oleh Harmadi terhadap Budi Wahyono. Tendangan bebas untuk PSIS Semarang. Dua pemain PSIS Semarang dekat ke arah bola. Apakah Ahmad Muharia nomor 9? Ya, ternyata Ahmad Muharia. Harmadi, Untung Swahono, dan Surajab melakukan tendangan tidak terarah dengan baik, tinggi, dan mudah diselamatkan oleh penjaga gawang Putu Yasa. Sekarang Persebaya menyusun serangan. Kuasai oleh nomor 9 sekarang Mustaqim. Masih dia Mustaqim. Dapat ditangkap dengan baik oleh Budi Wahyono. Maksud kami FX Cahyono. Nomor 9 Ahmad Muharia. Budi Wahyono. Harmadi. Safety first pada penjaga gawang Putu Yasa. Bawah sekarang. Arisan Yakit. Masih dia kali sama dengan Seger. Ditahan oleh Rohadi. Lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Lakukan oleh Rebawa pada Budi Yohanes. Rebawa sekarang. Rohadi. Sudaryanto. Ribut Baidi. Pelanggaran terhadap Ribut Baidi dilakukan oleh Budi Yohanes. Budi Yohanes dipanggil oleh wasit. Tadi juga sudah diperingatkan dan sekarang mendapat kartu kuning. Dengan demikian dua pemain Persebaya mendapatkan kartu kuning dan tadi sudah keluar. Yang pertama adalah Hasan Maghrobi dan baru saja Budi Yohanes diberi kartu kuning oleh wasit Zulham Yahya. Sekarang penjaga gawang Putu Yasa. Suraja berusaha. Muharram. Kau oleh Sudaryanto. Samsul Arifin menguasai bola. Surajab ikut membantu pertahanan. Ahmad Muharia sekarang. Dan Budi Wahyono yang diumpan. Tampaknya tidak kuat untuk mengejar bola yang diberikan tadi. Dan bola dikuasai oleh pemain belakang Persebaya. Sekarang Nuryono Haryadi. Heli Maura. Umpan ke muka. Dan melahirkan tendangan sudut yang kedua, yang ketiga ternyata untuk Persebaya Surabaya. Tendangan sudut yang ketiga akan dilakukan oleh pemain nomor 2 Aries Sanyakit. Dapat ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang FX Cahyono. Namun sementara itu pemain Persebaya melakukan pelanggaran. Sekarang bola dikuasai oleh pemain nomor 16 Seger Sutrisno. Ahmad Muharia. Surajab. Tendang ke muka, tidak ada kawan yang dekat ke arah bola. Dikuasai oleh Nuryono Haryadi. Muharram Rusdiana.
Yang diumpan maksudnya adalah Samsul Arifin, bola menyamping dan jatuh di luar lapangan. Lemparan ke dalam untuk PSIS dilakukan oleh bek kiri Budiawan Hendratno. Yang dituju Ahmad Sudaryanto. Pelanggaran oleh Sudaryanto terhadap Arya Sanyakit. Tendangan bebas untuk Persebaya Surabaya. Dilakukan oleh Muharram Rusdiana. Surajab, Ahmad Muharia. Surajab lagi. Ahmad Muharia dituju sekarang terlalu keras, maksudnya mungkin berikan umpan kepada Ribut Waidi, tapi arahnya yang terlalu jauh dan dapat dikuasai oleh pemain-pemain Persebaya. Sekarang nomor 11 Budi Yohanes, Nuryono Haryadi, Heli Maura. Umpan ke muka, terlalu menyamping dan dikuasai oleh penjaga gawang FX Cahyono. Bung Sinyo Aliando, tampaknya tempo permainan sudah menurun. Kenapa? Ya, pertama memang karena dua belah pihak memang cukup capek ya, bertanding sebanyak 6 kali ya. Itu dengan jadwalnya yang begitu ketat ya, membuat pemain ini recovernya tidak cukup hanya dalam waktu sehari ya. Walaupun mereka mau menuju ke final, recovernya dalam 4 hari, itu pun juga belum cukup. Namun yang saya sangat heran ini penampilannya begitu baik oleh PSIS dalam babak pertama. Ini dalam babak kedua ini terbalik sekali. Gol! Ribut Waidi menciptakan gol yang pertama untuk PSIS Semarang pada menit ke 33. Walaupun baru saja Bung Sinyo Aliando mengomentari bahwa PSIS Semarang tampil dengan cukup mengejutkan pada awal kompetisi 6 besar ini, namun melalui suatu serangan yang cukup berbahaya dari rusuk kiri daerah pertahanan Persebaya, kedudukan berubah menjadi 1-0 setelah Ribut Waidi memberikan umpan kepada Budi Wahyono dan Surajab yang berada di daerah penalti, dan dengan sundulan kepala mengkop bola ke arah kanan penjaga gawang Putu Yasa yang tidak dapat diselamatkan lagi, sehingga kedudukan berubah menjadi 1-0 untuk kesebelasan PSIS Semarang. Dan bagaimana komentar Bung Sinyo terhadap terjadinya gol tadi? Saya kira ini karena kelemahan pertahanan dari Persibaya. Persibaya yang mengkonsentrasikan menyerang, lupa kepada pertahanan. Kita bisa lihat ya, gol itu masuk akibat dari dua pemain depan dari PSIS tidak dijaga oleh pemain belakang dari Persibaya. Ya, dengan gampang sekali siapa yang menggolkan tadi itu, Bung Aswar siapa tadi bikinnya heading? Saya kira Budi Wano. Ya, dengan mudah sekali menyundul bola itu masuk. Ternyata Saiful Amri. Saiful ya. Dengan mudah sekali menyundul bola tersebut. Ini memang karena sekali lagi Persibaya terlalu mengkonsentrasikan diri untuk menyerang. Jadi lupa dia kepada pertahanan. Ini kita saksikan nih gerakan perlahan ketika penjaga gawang FX Cahyono menangkap bola, namun pelanggaran dilakukan oleh Samsul Arifin ketika berusaha mengejar bola tadi. Kita saksikan dalam gerak pelatih Sartono ikut ke tengah lapangan menyaksikan atau melihat apakah cedera Budi, maksud kami FX Cahyono cukup keras, cukup parah. Kita nantikan. Sementara pertandingan
dihentikan pada menit ke-35 ini. Dan umpan dilakukan oleh Budi Yohanes. Kita saksikan cukup tinggi dan penjaga gawang FX Cahyono berusaha melompat, namun Samsul Arifin juga berusaha mengkop bola tadi. Belum merubah kedudukan, PSIS Semarang masih unggul 1-0 atas Persebaya Surabaya. Pertandingan babak kedua sudah berjalan 36 menit. Sudaryanto, Heli Maura tadi, Aris Senyakit tenang ke muka oleh Surajab. Ray bawa ke belakang pada Putu Yasa. Kop oleh Sudaryanto. Pelanggaran oleh Yuli Setiabudi. Sekarang tenang bebas sudah dilakukan. Kop oleh Rohadi. Sudaryanto. Sapu ke muka oleh Untung Suwahono yang dituju Ribut Waidi. Ribut sekarang yang menang, dikawal oleh Nuryono Haryadi. Pelanggaran oleh Nuryono Haryadi terhadap Ribut Waidi. Tenang bebas untuk PSIS Semarang. Tampaknya tackling keras juga terjadi, Bung Sinyo. Ya. Menurut komentar Anda bagaimana? Saya kira itu normal ya. Persibaya yang sudah ketinggalan gol ya. Dia untuk menghilangkan konsentrasi dari pemain-pemain PSIS. Kalau kadang-kadang dia bertindak demikian ya. Itu satu taktik ya. Dan setelah pertandingan babak kedua ini saya melihat bahwa PSIS agak sedikit merubah sistem permainannya. Yang tadinya dia memakai 4-3-3, sekarang ini dia memakai 4-4-2 dengan membiarkan Budi Wajono sama Ribut berada di depan. Sedangkan yang lainnya mundur turun ke belakang untuk bertahan. Baiklah Bung Sinyo, saudara penonton, sekarang bola dikuasai oleh penjaga gawang PSIS FX Cahyono. Ahmad Muharia berikan ke muka, maksudnya pada Ribut Waidi, tapi bola dapat dikuasai oleh Ray Bawa. Nuryono Haryadi. Harmadi sekarang kembali pada Nuryono. Apabila PSIS Semarang dapat bertahan dan memenangkan pertandingan ini, maka untuk pertama kali dalam sejarah PSSI, kesebelasan PSIS Semarang begitu langsung masuk ke babak final dan menjadi juara. Dan ini merupakan suatu sejarah baru dalam persepak-bolaan PSSI untuk Perserikatan Divisi Utama yang berlangsung untuk tahun 1986-1987 ini. Dan sekarang baiklah kita nantikan beberapa menit lagi babak kedua ini. Pelanggaran terhadap Samsul Arifin. Tendangan bebas untuk kesebelasan Persebaya Surabaya. Akan dilakukan oleh pemain nomor 11 Budi Yohanes. Tip oleh penjaga gawang FX Cahyono. Sekarang Heli Maura. Dapat dikuasai, masih tidak offside. Dan sekarang Muharram Rusdiana. Pelanggaran terhadap Muharram Rusdiana. Tendangan bebas untuk Persebaya. Lakukan oleh Muharram Rusdiana. Masih dapat diselamatkan. Masih dapat. Melahirkan tendangan sudut yang keempat untuk Persebaya Surabaya. Suatu serangan yang silih berganti dan sering frekuensinya dilakukan oleh Persebaya. Kita saksikan
Walaupun penjaga gawang FX Cahyono sudah di luar posisi, namun beberapa pemain belakang masih berada di gawang berusaha menyelamatkan. Offside. Kedudukan masih 1-0 untuk PSIS Semarang. Sementara babak kedua sudah berjalan 40,5 menit. 4,5 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Baiklah, kita nantikan. Rohadi berikan kepada penjaga gawang FX Cahyono. Bagaimana komentar Bung Sinyo terhadap beberapa scrimmage tadi? Memang sangat berbahaya. Memang Persibaya harus menggunakan cara demikian, dengan umpan-umpan jauh ke depan, melambung ke atas untuk bisa membuat gol. Karena memang sekarang setelah unggul 1-0, PSIS lebih banyak sekarang mementingkan bertahan ya daripada menyerang. Baiklah, sekarang bola dikuasai ribut WD, umpan ke muka. Untung Swahono ikut menyerang. Kerjasama dia dengan Budi Wahyono dan dapat dikuasai oleh penjaga gawang Persebaya, Putu Yasa. Kop tadi oleh Mustaqim. Dan bola dibuang keluar oleh Yuli Setiabudi. Lemparan ke dalam oleh Mustaqim kepada Aries Semyakit. Oh, Seger Sutrisno. Dia kerjasama. Lemparan ke dalam sudah lakukan. Dan bola keluar. 42 menit sudah babak kedua. Kedudukan masih 1-0 untuk PSIS Semarang. Saudara penonton, apabila hal ini terjadi, maka ada suatu angka ataupun catatan yang kami anggap cukup aneh. Kesebelasan Persib Bandung yang tidak pernah kalah namun menduduki urutan ketiga, dan kesebelasan Persebaya Surabaya sebelumnya juga belum pernah kalah dalam final ini. Sebaliknya, kesebelasan PSIS Semarang yang pernah kalah oleh Persib Bandung malah tampil dalam final mengalahkan Persebaya. Memang agak aneh, kesebelasan yang tidak pernah kalah tidak menjadi juara, namun kesebelasan yang pernah kalah tampil dalam final ini kemudian menjadi juara. Itulah prestasi yang ditunjukkan oleh PSIS Semarang. Masih tersedia waktu 2 menit lagi. Babak kedua ini akan berakhir. Baiklah, kita nantikan. PSIS Semarang masih unggul 1-0. Dan sekarang bola dikuasai oleh Nuryono Haryadi. Surajab menahan bola dengan tangan, mendapat kartu kuning dari wasit Zulham Yahya. Zulham Yahya memberikan kartu kuning untuk Surajab. Dengan demikian 3 pemain dapat kartu kuning, 2 untuk Persebaya yaitu Budi Yohanes, dan yang telah keluar adalah Hasan Maghrobi, dan baru saja Surajab dikop oleh Budiawan. Nuryono Haryadi. Offside, Seger Sutrisno offside. Empat 41 menit sudah babak kedua. Memang sejarah baru dibuat oleh PSIS Semarang kalau begitu, apabila dia keluar sebagai juara, Bung Sinyo. Benar sekali Bung Asfar ya. Bukan saja sejarah baru yang mereka lakukan atau mereka ciptakan, tapi penampilan mereka terutama yang sangat saya membanggakan kita. Dengan satu pola permainan yang baik, satu pola permainan yang kompak antara lini belakang, tengah, dan depan. Ini yang membuat sehingga Pelatih Sartono yang patut kita berikan satu penghargaan yang tinggi kepada dia ya. Jadi dia menang bukan sebagai sesuatu kebetulan, tetapi satu persiapan dalam jangka yang cukup panjang, satu persiapan yang betul-betul baik, katakanlah sebagai satu persiapan yang saintifik. Baiklah Bung Sinyo, saudara penonton, pertandingan
Final antara PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya ini telah berakhir dengan kedudukan 1-0 untuk kesebelasan PSIS Semarang. Dengan demikian, kesebelasan PSIS Semarang keluar sebagai juara kompetisi Perserikatan PSSI Divisi Utama 1986-1987 yang dalam pertandingan final ini mengalahkan Persebaya Surabaya 1-0. Tempat kedua diduduki oleh Persebaya. Dengan demikian urutan selanjutnya adalah keempat Persib, kelima Persipura, keenam Persija, maksud kami kelima Persija, keenam PSMS Medan. Dan dari 6 kecil berikutnya adalah PS Bengkulu, ke-7, ke-8 Perseman, ke-9 PSM Ujung Pandang, ke-10 Persiba Balikpapan, dan 2 kesebelasan, ke-11 dan ke-12 yaitu Persiraja Banda Aceh dan PSP Padang turun ke divisi 1. Mereka harus, kedua kesebelasan ini harus ikut lagi bertanding tahun depan di divisi 1 apabila dan untuk penentuan masuk ke divisi utama harus melakukan pertandingan lagi untuk menjuarai, dan 2 kesebelasan terbaik di divisi 1 maju ke divisi utama. Saudara penonton, demikianlah telah kita saksikan jalannya pertandingan final ini dengan luapan penonton dan dengan memberikan ucapan selamat kepada terutama penduduk Kota Madya Semarang dan para pendukungnya, serta khusus kepada kesebelasan PSIS Semarang kita ucapkan selamat atas kemenangan ini. Dan akhir kata, kami segera mengakhiri pertandingan, atau maksud kami laporan dari stadion utama ini. Pertandingan final kejuaraan sepak bola Perserikatan PSSI Divisi Utama 1986-1987 dengan pengarah acara Guntur Gunawan dan segenap kru teknik pimpinan S. Priyono dan reporter saya sendiri Azhar Hamid dengan dibantu oleh rekan komentator pelatih sepak bola nasional Sinyo Aliandu, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan sekarang kami kembali ke studio.